Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, saudara-saudara, persaingan di grup A ini menjadi milik Thailand. Nah, dan sekarang penentuannya akan terjadi di pertandingan terakhir tanggal 20 Desember 2024 ketika nantinya Malaysia akan berhadapan dengan Singapura di Stadium Bukit Jalil. Siapa yang lolos? Kemungkinan besar akan mendampingi Thailand sebagai runner up. Karena kalau Kamboja mengalahkan Thailand di Bangkok, saya rasa susah lah saudara-saudara. Sulit. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Akan ada yang kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara sahabat, negara-negara tetangga, negara-negara jiran. Negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, tidak ada hoax. Tidak ada hoax, tidak ada provokasi. Semuanya hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, Piala AFF 2024 di grup A ini sudah memasuki pertandingan penentuan. Akan segera menjalani pertandingan penentuan. Kecuali Timor Leste yang sudah dipastikan tersingkir setelah memainkan 4 pertandingan dengan 4 kekalahan. Dengan menderita 18 gol dan hanya memasukkan 3 gol. Walaupun sempat mencoba membuat kejutan ketika menghadapi Malaysia dan Kamboja. Timor Leste sudah tersingkir. 3 tim akan bersaing untuk memperebutkan tiket lolos ke semifinal. Kecuali Thailand. Thailand sudah pasti lolos ke semifinal Piala AFF 2024 setelah secara dramatis, wah luar biasa Thailand ini, secara dramatis comeback menghadapi Singapura. Mereka sempat tertinggal 2-0, 0-2 di menit sampai ke menit 34 itu Thailand tertinggal 0-2 saudara-saudara. Tapi kemudian Patrick Gustafsson di injury time babak pertama mencetak 1 gol, kemudian di babak kedua ini luar biasa, di injury time pula, di additional time menit ke 90 plus 3 dan 90 plus 5 15 15 karena ada VAR saudara-saudara. Jadi waktu tambahannya itu banyak sekali. Itu Thailand mencetak 2 gol untuk menang 4-2. Gol penyama kedudukan gol kemenangan Thailand di menit ke 90 plus 3 itu terjadi melalui VAR juga. Jadi sudah gol semuanya diam, tidak ada reaksi. Kemudian wasit melihat VAR dan ternyata Peradon itu tidak offside. Jadi itu skor 4-2 setelah sebelumnya Supanat Muenta menyamakan kedudukan 2-2 di menit ke 54 atau 52 ya sudah. Jadi itu membuat Thailand dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF, tetapi mereka nanti belum tentu akan menjadi juara grup. Apakah mereka akan jadi juara grup atau runner up grup akan ditentukan di pertandingan terakhir tanggal 20, karena di klasemen sementara ini saudara-saudara Thailand sempurna dengan 9 poin, diikuti Singapura di posisi kedua dengan 6 poin, sementara Malaysia dan Kamboja berada di posisi ketiga dan keempat dengan 4 poin. Artinya 3 tim berpeluang lolos ke semifinal mengikuti jejak.
pertandingan terakhir, pertandingan penentuan yang krusial sekali sudah dan sangat vital bagi tiga tim yang ingin lolos ke semifinal. Tanggal 20 Desember 2024 malam, kemungkinan malam. Saya nggak tahu jam berapa, tapi malam, mungkin jam 8 atau jam 7 malam waktu Indonesia Barat itu akan ada dua pertandingan penentuan. Thailand akan menjamu Kamboja di Bangkok, di Raja Manggala National Stadium. Sementara di Stadium Nasional Bukit Jalil, Malaysia akan menghadapi Singapura, saudara-saudara. Dan disinilah penentuannya. Prediksi saya, Kamboja tidak akan bisa mengalahkan Thailand. Sulit, saudara-saudara, sulit. Ya mungkin mereka maksimal imbang karena Thailand juga pasti dia berpikir dia akan menghindari Vietnam. Ya kan, dia pasti akan menghindari Vietnam, dia pasti akan mencari juara grup karena Vietnam kemungkinan besar akan menjadi juara di grup B. Itu potensinya terbesar itu ya. Jadi Thailand kemungkinan besar tetap akan serius dan Kamboja kemungkinan besar akan sulit mengalahkan Thailand bahkan menahan imbang. Jadi kemungkinan besar Thailand akan menang di sini. Yang menarik adalah pertandingan di Bukit Jalil. Pertandingan antara Malaysia dan Singapura ini akan menentukan. Singapura, saudara-saudara, Singapura dengan 6 poin, otomatis dia hanya butuh 1 poin. Kalau dia bermain seri saja dengan Malaysia, dia akan lolos karena poinnya 7. Dengan catatan tadi, Kamboja gagal menang lawan Thailand. Itu. Jadi Singapura kalau dia bermain imbang, dia akan dapat 7 poin. Dan kalau dia 7 poin, dia akan lolos. Cukup 7 poin dia akan lolos karena Malaysia maksimal kalau hasilnya seri adalah 5 poin. Tetapi di sini yang menariknya, Malaysia kalau menang, kalau mau lolos ke semifinal, kalau mau dia layak ke semifinal, dia harus bisa mengalahkan Singapura. Kalau dia menang, poin dia akan 7. Dan dengan poin 7 itu sudah cukup membuat Singapura menangis darah. Menangis Bombay, saudara-saudara. Karena Malaysia 7, Singapura 6, dan Thailand ya kemungkinan prediksi saya sih dia 12 poin lah. 100% dia akan menang. Jadi ini akan menjadi penentuan, saudara-saudara. Melihat hasil-hasil pertandingan sebelumnya dan jalannya pertandingan sebelumnya, saya rasa peluang Malaysia untuk mengalahkan Singapura ini cukup besar. Terbuka, saudara-saudara, terbuka sekali. Peluang Malaysia, kans Malaysia untuk bisa mengalahkan Singapura ini terbuka sekali, saudara-saudara. Malaysia ini walaupun sebelumnya hanya bermain imbang 2-2 dengan Kamboja, kemudian menang 3-2 dengan Timor Leste setelah nyaris kalah. Dan kemudian dikalahkan Thailand 0-1. Tapi menurut saya punya kekuatan yang jauh lebih bagus, jauh lebih stabil kalau menurut saya dibandingkan Singapura. Singapura ini, saudara-saudara, sebelumnya dia mengalahkan Kamboja 2-1, kemudian mengalahkan Timor Leste 3-0, dan kemudian dikalahkan Thailand 2-4. Dan ketika mengalahkan Thailand 2-4 itu, dikalahkan Thailand 2-4 itu, saudara-saudara, itu mereka sempat unggul, kemudian kalah. Jadi Thailand menang comeback. Kemudian waktu melawan Kamboja itu, di pertandingan pertama itu beruntung sekali. Kenapa? Karena itu dia ditolong oleh kesalahan si kipernya Kamboja di menit-menit awal. Kipernya Kamboja bikin 2 kesalahan fatal. Salah passing lah, salah macam-macam lah, bikin 2 kesalahan fatal, dan kemudian itu dimanfaatkan si Faris Ramli sama si yaitu Syahwal untuk mencetak gol, dan kemudian ya sudah 2-0, kemudian Kamboja hanya bisa membalas 1 gol sehingga dia menang 2-1. Dan pertandingan itu dicurigai oleh orang-orang di Kamboja sana sebagai ada permainan, ada match fixing, ada suap, karena kipernya dengan mudah sekali memberikan bola kepada Singapura. Nah, itu terlepas dari itu, saudara-saudara, fakta menunjukkan hal seperti itu. Jadi menurut saya kekuatan Singapura jauh tidak lebih bagus dari Malaysia. Tidak lebih bagus dari Malaysia. Jadi peluang Malaysia untuk mengalahkan Singapura sekaligus lolos ke semifinal Piala AFF 2024 itu jauh lebih besar dibandingkan peluang Singapura atau peluang
menurut saya Malaysia punya potensi untuk mengalahkan Singapura, saudara-saudara. Tetapi taktik game plan-nya itu, strateginya itu juga harus dibenahilah, saudara-saudara. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya itu Malaysia terlambat panas. Dia selalu di awal-awal pertandingan itu terlihat santai sekali, belum padu di awal-awal pertandingan. Baru nanti setelah kemasukan gol, menderita gol, mereka merespon itu. Contohnya waktu melawan Kamboja itu mereka kan juga seperti itu, tertinggal lebih dahulu baru kemudian menyamakan kedudukan. Waktu melawan Timor Leste juga nyaris saja kalah, kemudian mereka bereaksi di babak kedua, kemudian membalas dan menjadi gol, terlepas dari apakah itu ada kontroversi wasit yang offside atau tidak, itu urusan belakangan. Tapi faktanya memang Malaysia responnya itu terlalu lambat, low respon. Dan itu melawan Thailand, bahkan mereka setelah kemasukan mereka tetap tidak bisa melakukan apa-apa ya, karena memang kualitas Thailand jauh lebih bagus dengan dibandingkan Malaysia. Tetapi ini nanti melawan Singapura, kualitasnya Singapura tidak sebagus Thailand. Ini harus dicatat, kualitas Singapura tidak sebagus Thailand, dan itu terbukti dari pertandingan sebelumnya ketika Singapura sudah unggul 2-0 dari Thailand, kemudian mampu disusul dan akhirnya kalah. Jadi itu kualitas Singapura tidak sebagus Thailand, sehingga Malaysia punya potensi. Yang penting para pemain itu disiplin lah. Kalau ada kesan ketika melawan Kamboja maupun ketika melawan Timor Leste itu ada kesan Malaysia terlalu memandang rendah, meremehkan, memandang rendah, underestimate. Nah, kira-kira seperti itu, sehingga ya yang terjadi seperti itu. Tetapi menurut saya nanti kalau melawan Singapura nggak boleh seperti itu. Kalau kalian ingin menang, ya harus bermain serius sejak menit pertama, harus padu sejak menit pertama, harus menjalankan taktik dan strategi yang tepat untuk mengalahkan Singapura. Bagaimana dengan Singapura itu sendiri, saudara-saudara? Bagaimana dengan Singapura itu sendiri? Singapura ini kelemahannya adalah konsistensi. Mereka tidak konsisten, mereka tidak stabil, mereka tidak bisa mempertahankan keunggulan yang mereka miliki. Kalau sudah unggul, kecuali lawan Timor Leste ya. Waktu melawan Kamboja, itu mereka beruntung sekali. Mereka sudah unggul, Kamboja mengejar karena ya memang kualitas Kamboja yang tidak sebagus Thailand. Akhirnya ya Kamboja hanya bisa mencetak 1 gol. Jadi waktu melawan Kamboja itu Singapura itu beruntung, saudara-saudara. Beruntung bisa menang. Kemudian waktu melawan Thailand itu juga terlihat mereka tidak mampu mempertahankan keunggulan mereka. Setelah unggul, para pemain itu tidak mampu berdefense, tidak mampu bertahan dengan rapi, tidak mampu bertahan dengan disiplin, tidak mampu gampang lengah, mudah lengah. Mereka kurang detail dalam menjaga pemain-pemain Thailand. Dan terbukti kan, beda ketika melawan Kamboja yang kualitas pemainnya tidak terlalu bagus, ketika menghadapi Thailand yang kualitas pemainnya bagus. Terbukti Thailand mampu comeback, menang, menahan imbang, kemudian mencetak 2 gol kemenangan di injury time, di additional time babak kedua. Ini membuktikan hal yang harus diperbaiki oleh Singapura di situ. Di situ, saudara-saudara, pelatih Singapura si Ogura ini, Sutomo Ogura ini harus fokus ke situ, harus fokus ketika defend. Dan menghadapi Malaysia ini, Malaysia punya kualitas pemain yang memang tidak, ya mungkin setengah di bawah Thailand, tetapi lebih bagus dari Kamboja. Jadi punya potensi untuk juga mengalahkan Singapura kalau Singapura tidak fokus, kalau Singapura tidak konsisten, kalau Singapura tidak stabil. Jadi ini mereka harus benar-benar mewaspadai Malaysia. Apalagi Malaysia akan bermain di Stadium Nasional Bukit Jalil, di depan penyokong dia, di depan supporter dia, yang kemungkinan besar ini stadion akan banyak yang datang. Akhir, saudara-saudara, untuk Kamboja bagaimana? Untuk Kamboja ya, untuk dia bisa mengalahkan Thailand dan lolos ke semifinal, saya rasa berat, saudara-saudara. Berat sekali, berat, dan ya butuh keajaiban. Walaupun
Impossible is nothing. Nah, prinsip di sepak bola itu kan seperti itu. Impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada hil mustahil. Jadi peluang walaupun itu berat, saya bilang berat kenapa? Karena waktu melawan Timor Leste saja, Kamboja itu susah payah mengalahkan Timor Leste, memetik kemenangan. Mereka sempat kalah. Bahkan kalau itu golnya Timor Leste tidak dianulir VAR karena dianggap pelanggaran kepada kiper, mungkin Kamboja akan kalah sudah, atau imbang lah, seri lah. Jadi Kamboja mohon maaf ya, dengan segala hormat, ini akan susah sekali mengalahkan Thailand. Apalagi kita tahu Thailand walaupun tidak tampil dengan Terasil, kemudian Canatip, Bodin Pala, dan Teraton Bunmata, mereka tetap tim yang bagus. Ini pemain-pemain yang kemarin waktu 2023 ikut SEA Games, waktu tawuran dengan Indonesia. Itu jadi dengan segala hormat, susah lah, menurut saya sulit sekali bagi Kamboja untuk mengalahkan Thailand, karena satu-satunya cara Kamboja untuk lolos ya hanya menang. Itu pun nanti masih tergantung dari hasil pertandingan Malaysia dan Singapura, karena Kamboja dan Malaysia imbang kan, otomatis nanti perhitungannya ada pada jumlah golnya, saudara-saudara. Jadi ya ini dengan segala hormat, Kamboja berat. Jadi prediksi saya kemungkinan Thailand akan menjadi juara grup A, karena bagaimanapun juga Thailand ingin lolos ke semifinal, akan menghindari juara di grup B yang kemungkinan besar adalah Vietnam, saudara-saudara. Kemungkinan besar adalah Vietnam, terlepas dari pertandingan Vietnam melawan Filipina dan Vietnam melawan apa yang terakhir itu. Nah, jadi itu saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Semuanya tadi kita bicara tentang grup A Piala AFF 2024, hasil pertandingan dan apa yang akan terjadi di pertandingan berikutnya. Penentuan pertandingan di grup A ini akan ditentukan pada hari Jumat, saudara-saudara. Hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 akan ada 2 pertandingan penentuan ketika Thailand menghadapi Kamboja di Bangkok dan Malaysia menghadapi Singapura di Stadion Bukit Jalil, saudara-saudara. Yang pasti penentuannya adalah Malaysia melawan Singapura. Karena saya rasa Kamboja menghadapi Thailand ini susah lah, saudara-saudara. Sulit. Kamboja untuk mengalahkan Thailand itu saya rasa sulit. Karena mereka butuh menang. Kamboja dan Malaysia ini butuh menang untuk lolos. Tetapi Kamboja untuk mengalahkan Thailand di Bangkok saya rasa sulit. Walaupun Thailand itu sudah memastikan diri lolos sebagai tim pertama yang lolos dari grup A. Jadi penentuannya kemungkinan besar seperti yang kita bicarakan di seminggu yang lalu kalau nggak salah, atau beberapa hari yang lalu, bahwa kita memprediksi grup A ini akan menjadi milik Thailand, dan satu tim lagi yang akan menjadi runner up mendampingin Thailand adalah Malaysia atau Singapura. Dan ini nanti pertandingan tanggal 20 hari Jumat di Stadion Nasional Bukit Jalil. Malam hari kayaknya, saudara-saudara. Malam hari. Atau pokoknya itu kemungkinan 2 pertandingan itu akan digelar serentak. Itu Malaysia dan Singapura akan menjadi penentuan. Singapura memang sekarang dia ada di posisi kedua, sebagai runner up dengan 6 poin. Sementara Malaysia dan Kamboja itu di posisi ketiga dan keempat dengan 4 poin. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya Singapura cukup bermain imbang untuk lolos, karena kalau dia imbang dia dapat 7 poin. Sementara Malaysia dia butuh menang. Singapura imbang asalkan Kamboja juga Kamboja kalah atau gagal menang melawan Thailand. Sulitlah Kamboja bahkan bermain imbang dengan Thailand. Jadi kemungkinan besar adalah Singapura dia hanya butuh hasil imbang, seri. Sementara Malaysia mau tidak mau harus mengalahkan Singapura untuk bisa lolos ke babak berikutnya, untuk bisa layak ke
semifinal. Itu adalah syarat utama. Dan kalau melihat kondisi terkini ya peluangnya adalah 50-50. 50-50, tetapi Malaysia sedikit lebih diuntungkan karena akan bermain di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kemungkinan besar prediksi saya ini stadionnya akan banyak pendukung, akan banyak penyokong Malaya, Harimau Malaya, sehingga ini akan menjadi boosting apalah istilahnya, dorongan semangat yang luar biasa. Dan ya potensi Malaysia untuk mendampingi Thailand lolos ke semifinal itu besar. Dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga nyampah. Maksudnya jangan bikin tulis komentar yang menghina atau melecehkan orang atau negara lain. Santai saja, saudara-saudara. Santai. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!